Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat, aku mau food prep beberapa sayuran dan protein hewani yang udah aku beli tadi pagi. Dan ini sebenarnya udah sore dan ada beberapa juga yang layu, tapi it's okay karena memang waktunya baru sempat sekarang. Nah, jadi aku menggunakan ayam Mika seperti ini aja untuk food prep. Jadi ini tuh murah meriah banget, per satu piecesnya cuma 1.000 ya. Oke, langsung aja aku bakal tunjukin kepada kalian apa aja yang udah aku beli dan kita bakal food prep sekarang. Ini dia beberapa sayuran dan buah-buahan yang udah aku beli. Sebenarnya ada juga sih buah yang udah aku buat ke dalam kulkas. Nah, jadi ini udah layu dong. Karena udah sore kan dan belinya tadi pagi, dan ini tuh nanti bakal kita pletekin atau kayak ambil yang mudanya. Dan ini juga sawi udah layu banget. Oke, jadi di sini beberapa sayuran yang bakal aku buat dalam kulkas, ada yang nanti bakal disimpan utuh seperti ini aja, dan juga bakal aku simpan seperti bawang itu ke dalam tempatnya. Oke, dimulai dari di sini untuk perbawang-bawangan, aku membeli bawang merah dan bawang putih serta bawang bombay ya guys. Jadi di sini aku mau menyiapkan dulu si bawang merah dan bawang putih. Aku membeli bawang merah ini setengah kilo. Untuk harga setengah kilo itu 19.000 di daerah aku ya. Nggak tahu nih di daerah kalian apakah lebih mahal atau lebih murah, karena di setiap daerah itu harga bawang berbeda-beda. Sama halnya dengan sayuran ya. Nah, di sini aku pilih-pilihin yang kayak ada apa sih, kulit-kulit itu dibuang. Sebenarnya ya, ini bawang merah tuh masih banyak stoknya di dapur, tapi karena aku ini boros banget dengan bawang merah, akhirnya aku kebeli guys, karena ini lumayan bagus bawangnya tadi ya di pasar, sudah bersih, kayak lumayan besar gitu kan. Dan untuk bawang putih aku belinya sedikit aja, cuman 1/4 kilo. Dan untuk bawang bombay ini kepake ya, karena aku memang sering banget menggunakan bawang bombay di dapur. Aku beli 1 kilo dan ini aku mix, karena bawang bombay sama apa sih ini ya, bawang bombay ini kan ada dua nih, kayak ada warna merah sama warna putih, dan harga keduanya itu sama, 1 kilonya 20.000. Jadi boleh di mix gitu dari si paman penjualnya. Jadi aku mix untuk 1 kilo bawang bombay, harganya 20.000. Oke, dan ini sudah selesai, kita masukkan ke keranjangnya, kita taruhlah ke tempat sudut sana dia berada guys. Dan setelah rak bawang ini tersusun rapi dan berisi, aku merasa udah kaya raya banget nih, karena bawang ini penting banget sih ya di dapur. Oke, lanjut. Di sini aku mau milihin daun singkong yang muda, karena aku udah list ya untuk 1 minggu ke depan itu aku bakal masak apa aja. Dan list di minggu ini ada aku bikin urap sayur gitu loh, makanya aku beli si daun singkong ini. Sebenarnya aku ada kemarin kan nanam di depan rumah, tapi karena beberapa hari hujan dan juga airnya mulai naik, karena pohon singkong itu tidak tahan dengan air, akhirnya mati guys. Di depan rumah aku itu mati semuanya, makanya aku beli. Dan ini aku persiapkan box mikanya. Di sini mungkin bagi kalian yang, loh kok kenapa nggak ditaruh tisu di bawahnya atau kayak kertas gitu kan, karena ini udah kering banget si daun singkongnya, jadi kita nggak perlu untuk menambahkan kayak kertas atau tisu di bawahnya ya guys, karena dia bakal awet kalau dia kering kayak gitu. Dan ini aku mau persiapkan juga untuk cabai-cabean. Ini tuh yang di plastik, sebenarnya cabenya udah dari berapa hari yang lalu ya di dalam kulkas. Dan ini mau aku kayak gabungin sama cabai yang barusan aku beli. Nah, jadi yang di dalam kulkas itu ada cabai rawit juga, ada cabai besar, kemudian ada tomat, ada jeruk, apa sih itu namanya, jeruk limo gitu kan. Nah, jadi yang di dalam keranjang itu adalah hasil dari kulkas, sedangkan yang barusan aku keluarkan dari plastik, dan plastik ini juga itu aku beli. Jadi aku beli cabai rawit 5.000, kemudian beli cabai besar hijau merah dan tomat itu 5.000. Totalnya untuk perbelanjaan cabai-cabean itu tadi 10.000 di pasar. Oke, dan ini aku ada kertas yang udah nggak kepake, kayak buku catatan aku gitu kan, udah ya intinya nggak kepake lah.
daripada dibuang. Jadi di sini aku manfaatkan untuk kayak menahan air atau kayak apa ya, untuk menyerap si air lah. Kan biasanya kalau kita food prep kayak gini kan biasanya kita taruh tisu di bawah. Nah sebenarnya walaupun tidak tisu itu tidak apa-apa, jadi kita ganti aja sama kertas. Nah jadi di sini aku gunakan kertas yang tidak layak pakai aja untuk melapisi di bawah box aku ini. Jadi di sini cabai rawit sama tomat aku gabung aja ya, karena tidak terlalu banyak juga. Tomatnya cuma 4, dan sisa-sisa dari cabai rawit yang udah busuk ini biasanya aku hamburkan di tanaman aku. Jadi dia kayak numbuh lagi gitu loh guys. Dan ini dia cabai rawit besar, bukan cabai rawit guys, sorry. Ini cabai besar gitu ya. Cabai besar yang biasanya untuk numis, untuk masak ya, intinya kepake banget lah. Dan ini juga kita rapikan, dan akhirnya senang sih ya kalau kita lihat perbelanjaan kita rapi seperti ini. Jujur ya guys, sebenarnya aku jarang banget sih untuk nge-food prep kayak gini, cuman ada kalanya aku pengen nge-food prep gitu loh. Nah ini kecambah ini aku beli dengan harga 2.000. Ini banyak banget. Apakah di daerah aku emang kayak gitu atau di daerah kalian lebih banyak lagi? Biasanya kalau daerah Jawa itu banyak ya, biasanya sih. Maksudnya tuh sayur-sayuran itu murah di sana gitu loh. Nah ini sebenarnya udah aku cuci, kemudian aku rendam karena kan sore nih aku nge-food prep si kecambah ini. Jadi ini tadi aku tiriskan lagi, dan intinya kecambah ini udah bersih banget lah. Nah dan ini aku kasihkan air sampai dia benar-benar tenggelam. Nah ini tuh tahan banget guys sampai 1 minggu. Percaya tidak percaya kalian, dia tidak busuk ya, tapi dia tahan sampai 1 minggu dan kayak masih segar aja gitu, asalkan kalian menambahkan airnya itu sampai dia tenggelam. Nah dan lanjut, ini tahu tadi aku belinya dengan harga 7.000, isinya 10 pieces tahu ya. Biasanya untuk tahu ini aku selalu cuci bersih ya. Nih setelah aku keluarkan, aku cuci bersih berulang kali, baru aku masukkan ke dalam box seperti ini dan aku tambahkan air matang. Nah dan ini juga tahan banget sampai berhari-hari. Oke lanjut, dan ini adalah kol. Aku beli dengan harga 5.000. Nih kolnya sebenarnya agak mahal sih ya menurut aku, karena kemarin itu aku ada beli di salah satu penjual yang menjual kol itu satu bijinya 6.000, sedangkan ini 5.000 guys. Oke, it's okay lah ya, namanya rezeki orang itu berbeda-beda. Nah ini aku sisir aja karena di list minggu aku pengen bikin soto ayam Lamongan yang dimana itu memerlukan kol untuk tambahan sayurnya, dan ini langsung aja aku iris-iris kecil dan aku masukkan ke box ini. Oke, dan itu udah selesai. Kita lanjut lagi ke sayur berikutnya. Tapi sebelum itu kita bersihkan dulu mejanya, udah berantakan banget ya. Namanya di dapur itu aku susah banget untuk kerjain sesuatu itu rapi guys. Gak tahu kenapa ya. Apakah kalian selalu rapi di dapur? Kita juga nggak tahu sih ya, bagaimana sih ibu-ibu menghandle permasakan di dapur itu, apakah bersih atau tidak tergantung dari diri masing-masing aja. Nah ini jagung, jadi rencananya aku bikin ampel jagung ya, karena suami aku suka banget. Di sini jagungnya 3 biji itu harganya 5.000, dan aku beli tadi 6 biji jadi 10.000. Jadi memang sebagian pengen aku kayak sayur bening, kemudian sayur asem. Nah untuk yang aku potong-potong sekarang ini yang udah aku masukkan ke dalam box, ini bakal aku bikin ampel jagung gitu loh, yang dicampur dengan daun bawang, daun seledri, tepung beras, tepung biasa gitulah ya, intinya yang seperti kita bikin ampel jagung atau bakwan gitu. Nah dan ini aku mau bersihkan dulu mejanya sedikit-sedikit karena ini lumayan berantakan banget. Aku jujur ya sebenarnya suka banget untuk mengerjakan food prep ini di bawah lantai, kayak berduduk bersih lah gitu loh guys. Tapi ya it's okay lah ya, hari ini berdiri karena aku mau nge-record. Nah ini untuk jagungnya aku potong seperti biasa aja, kayak dipotong-potong kayak gitu, karena rencananya pengen kayak di sayur bening atau juga di sayur asem Jakarta gitulah.
Dan ini total yang aku potong-potong ada 2 jagung dan aku susun rapi seperti ini. Jadi nanti kalau mau masak itu tinggal aku ambil aja secukupnya. Dan ini ya kotor lagi, kita bersihkan lagi. Karena memang gak enak juga ya kalau kotor itu dibiarkan. Dan ini aku beli kacang panjang dari penjual satu itu kehabisan, tapi masih ada sedikit. Jadi kayak kemarin itu aku ngabisin sisa kacang beliau, harganya 1.000. Kemudian tadi aku beli lagi 3.000 dan total si kacang panjang ini adalah 4.000. Jadi rencananya ini bakal aku masak urap sayur ditemanin sama daun singkong sama si kecambah tadi. Nah, tapi juga kemarin itu aku ada listnya sayur asem gitu kan. Jadi nanti tinggal diambil aja gitu. Entah itu sebagian untuk sayur asem atau nanti sebagian untuk aku masak urap sayur. Kemudian lanjut di sini aku mau keluarin ini tuh kayak ini ya, sayur yang udah dipaketkan oleh si penjual. Jadi ini tuh kayak sayur sop yang isinya ada wortel, kentang, daun bawang, kemudian seledri dan juga ada kol. Nah, tapi di sini karena pengen aku masukin ke dalam box, jadi aku rapi-rapiin aja sih ya, walaupun ini daun bawang sama seledrinya aku pisahin dari box ini. Oke, dan ini dari perbelanjaan si daun sop apa sih namanya untuk sayur sop ini kan tadi ada 2 bungkus, jadi 2 bungkus itu 5.000 aja, murah banget kan. Oke, lanjut, ini aku mau nyiapin daun bawang. Sejujurnya aku tuh lupa tadi beli di pasar si daun bawang ini, tapi ini tuh kayak sisa bekas aku beli beberapa hari yang lalu dan masih ada di kulkas. Jadi ini lebih baik aku gabungin aja sama daun bawang dan daun seledri yang udah ada di sayur sop tadi, guys. Jadi kayak ya lebih rapi aja gitu kan. Dan insya Allah nanti ya bakal beli daun bawang lagi untuk tambahan minggu ini. Oke, dan ini udah siap dan kita tutup boxnya biar dia tidak kemana-mana, guys. Nah, dan next ini lanjut aku mau nyiapin sawi dan dipotong-potong. Jadi rencananya untuk minggu ini aku mau bikin ada lah list minggu ini tuh kayak mie goreng. Jadi mie goreng itu kan pasti harus ada sayurnya gitu kan, dan biasa untuk mie itu selalu menggunakan sawi. Nah, dan ini aku potong-potong seperti biasa aja. By the way, untuk sawi ini harganya 3.000 satu ikat tadi. Menurut aku agak mahal sih ya. Gak tahu deh di luar harganya berapa, karena dulu itu aku beli biasanya kayak cuman 1.000, 2.000, tapi sekarang itu 3.000, guys. Nah, dan ini untuk labu kuning, aku tidak ada list untuk bikin sayuran, tapi labu ini aku beli tadi cuman 1.000. Jadi biasanya aku untuk masakin anak aku yang kecil itu, dia kalau makan itu memang aku bikinkan kayak khusus nasinya buat dia, karena beras Banjar itu ya, kami makan di rumah kan menggunakan beras Banjar. Beras Banjar itu agak keras teksturnya, jadi kayak agak gimana ya, beda sama beras Jawa, guys. Jadi kalau beras Jawa itu kan pulen. Nah, kalau Mustafa itu biasanya aku bikinkan dia menggunakan beras Jawa, dan langsung aku campur kayak labu, kemudian kayak labu siam, pokoknya kayak sayuran-sayuran gitulah. Jadi dia makannya itu pasti menggunakan sayur gitu loh. Dan ini wortel juga. Jadi untuk box Mika ini yang aku siapkan sekarang ini khusus sayuran untuk bikin nasinya Mustafa. Jadi yang paling sering itu biasanya wortel sama labu sih ya. Tapi tadi aku beli labu siam, satu bijinya 7.000, dan ini separohnya nanti bakal aku sisihkan juga untuk sayurnya Mustafa. Jadi kayak diselang-seling gitu loh, guys, atau kayak aku campur, misalkan hari ini nanti labu siam sama labu kuning, besoknya wortel sama labu siam, ya begitulah untuk si nasi Mustafa biar dia makan sayur ya. Oke, dan ini si labu siam sisanya, kan tadi rencananya aku ada juga dalam minggu ini bikin sayur asem Jakarta. Nah, biasanya itu ada labu siamnya.
sebenarnya pengennya labu siam tadi aku belinya kayak separuh aja, tapi nggak mau dari si penjualnya harus 1 biji gitu. Aku takutnya mubazir guys, karena aku jujur ya tidak terlalu suka sama labu siam, tapi kayak karena sayur asem itu harus ada labu siam. Tidak harus ya, cuman ya agak kurang lah kalau nggak ada labu siam, jadi aku beli aja tadi 1 biji. Dan ini berapa ya, tadi aku lupa, oh iya 3.000 kalau nggak salah untuk si daun belinjo ini, karena tadi kan rencananya bikin sayur asam Jawa dan itu harus ada si daun belinjo, dan ini udah aku box untuk sayuran asam Jawa gitu loh guys. Nah ini per daun-daunan aromatik. Jadi ini aku beli daun salam sama daun jeruk itu 2000 jadi totalnya 4000. Ini aku kasihkan dalam 1 box aja. Jadi di dalam box itu udah ada daun salam sama daun jeruk, karena biasanya kan kalau mau bikin kayak hati ayam atau masak-masak yang lain itu menggunakan daun-daun seperti itu. Oke lanjut, dan di box berikutnya ini adalah kayak perjeruk-jerukan untuk bikin sambal atau ya sejenis untuk bikin kesegaran aja sih ya, untuk di nasi atau di sambal. Nah untuk limau sambal ini udah lama sih ya, bukan udah lama juga sih, maksudnya tidak aku beli hari ini tadi. Dan itu aku gabungin aja sama jeruk nipis. Jadi jeruk nipis ini tadi aku belinya 4 biji, ini 4.000. Jadi per bijinya 1.000 guys. Kalau di tempat kalian murah apa mahal sih? Dan ini dia mie fresh, mie yang tanpa pengawet, mie warnanya kuning, yang rencananya mau aku bikin mie goreng tadi. Dan ini aku box aja, aku masukkan ke dalam box, maksudnya biar lebih rapi. Dan di sebelah sana juga ada tempe ya, kalian bisa lihat ada tempe, kemudian ada terong, kemudian ada yang pokoknya sisa-sisa sayuran yang tidak aku masukkan ke dalam mika. Ini salah satu cara untuk menyimpannya agar dia awet adalah dengan cara kalian membungkus mereka menggunakan kertas. Misalkan tidak ada kertas buku seperti ini atau buku kalian semuanya kepake, bisa menggunakan koran guys. Jadi ini tuh aku kayak dapat ide dari YouTuber juga yang biasa dia menyimpan sayuran-sayuran tanpa box. Nah jadi mungkin bagi kalian yang males beli box atau tidak punya tapi kalian sayurnya itu pengen awet, aku saranin seperti ini, karena aku juga pernah mencoba ini ya dulu, dan itu memang awet sih, kayak lebih lama awetnya daripada tidak menggunakan apa-apa. Oke, ini udah perjalanan sangat jauh banget kita memprepare semuanya, dan akhirnya kita susun lagi ke dalam kulkas biar kulkas kita tambah rapi, tambah cantik dilihat, dan tambah gampang untuk mengambil barang-barang yang mau kita pakai gitu. Nah untuk kentang sendiri aku tidak menaruhnya di luar, tapi aku naruh di kulkas dan tidak dibungkus. Ya selesai. By the way, aku ada beli cempedak. Nah, jadi cempedak ini tuh bisa dibilang komplit sih menurut aku. Jadi aku bisa menggunakan dia sebagai lauk bisa, kemudian kue juga bisa. Karena di Kalsel itu terkenal dengan mandai. Jadi mandai itu adalah kulit cempedak yang dimakan pakai nasi gitu loh guys. Nah jadi ini aku beli cempedak 1 kilonya itu 13.000, dan untuk 1 biji yang ada di layar kaca kalian ini kemarin itu 2 kilo. Jadi kemarin itu 2 kilo dari si penjualnya itu dikasihkan sama aku 25.000 aja. Dan ini aku kupas kulitnya menggunakan pengupas wortel si Ava. Tapi ini nanti bakal dibersihkan ekstra ya, karena ini getahnya luar biasa guys. Kalian membersihkan ini tuh sebenarnya pasti males banget sih, karena tangan kalian tuh penuh dengan getah-getah dari si buah cempedak ini. Tapi ini tuh memang niat banget aku beli, karena aku tuh suka banget dengan yang namanya cempedak atau mandai. Kalau di Kalsel sih namanya mandai ya. Mandai itu kulitnya itu loh guys. Dan ini kita tidak tahu apakah dalamnya ini bagus atau tidak, karena kita ini kan tidak bisa membuka di hadapan pamannya.
atau si penjualnya, dan baru bisa dibuka pas di rumah. Jadi aku beli per biji gini. Si kakak Musna itu suka banget sama buahnya guys, jadi ya udahlah ya kita beli aja, karena dari pamannya sendiri itu bisa kok beli cuman kulitnya aja. Dan kulitnya ini sejujurnya ya lebih mahal daripada si buah isinya itu. Jadi untuk kulitnya sendiri 1 kilonya itu 25.000. Tapi kalau kayak 1 biji kayak gini, kayak kulitnya plus dalamnya itu 1 kilonya 13.000 doang. Jadi intinya tuh lebih mahal kulitnya daripada kayak per biji langsung kayak gini. Dan pas udah aku buka, ternyata kurang bagus ya say untuk isinya. Jadi isinya itu kayak kecil, tipis, dan kurang manis. Tapi it's okay lah ya, karena memang rencananya aku ini bikin mandai. Jadi bukan untuk utamanya itu bukan untuk kue gitu loh, tapi nanti insya Allah untuk yang isiannya ini bakal aku bikin gagodoh di wadak, atau nanti kue lah dikasih tepung kayak gitu. Nah, dan ini aku percepat aja ya, karena ini tuh lama banget untuk mempelotengin si buah-buahnya yang masih merekat di kulitnya itu. Harus teliti, karena mirip antara kulitnya itu sama buahnya yang kecil-kecil. By the way, di tempat kalian ada nggak yang makan kulit cempedak? Karena yang aku tahu ya di Kalsel itu suka banget dengan yang namanya kulit cempedak ini guys. Jadi ini tuh kayak enak banget dimakan pas panas-panas menggunakan nasi. Nah, jadi di sini aku tutorialkan kepada kalian bagaimana aku bikin mandai ya. Nah, ini karena tempatnya terlalu kecil menurut aku, jadi aku pindahkan ke tempat lebih besar. By the way, ini cempedaknya udah aku cuci ya sebelum aku belah tadi. Jadi pas udah aku kupas kulitnya, langsung aku cuci bersih, dan ini udah nggak aku cuci lagi. Nah, ini tuh aku nggak tahu sih bahasa Indonesianya, tapi kalau di tempat aku namanya ampulur. Jadi ampulur itu kayak batang si buahnya itu nempel gitu loh, dan itu juga dimakan untuk temannya mandai gitu loh. Ya, intinya kita cuman menyiapkan yang namanya garam untuk membuat si mandai ini. Mungkin orang Banjar itu suka ya makan mandai, tapi dia nggak tahu cara bikinnya gitu loh ya. Misalkan anak muda zaman sekarang itu nggak bisa. Nah, jadi di sini aku tutorialkan kepada kalian semua, entah itu orang Kalimantan Selatan atau orang luar Kalimantan Selatan, entah itu orang Jawa yang mungkin tidak pernah memakan kulit cempedak ini, aku saranin kalian bikin seperti ini, dan akhirnya nanti bakal ketagihan guys. Nah, ini tuh kita balurin aja mereka ini, si kulit cempedak ini menggunakan garam yang cukup banyak, yang agak asin, karena dia bakal awet ya. Kalau dia kurang asin, dia bakal kayak agak busuk gitu loh guys. Nah, dan ini tuh kayak kita masukkan si garamnya ke dalam rambut-rambutnya itu, biar nanti dia meresap. Nah, ada beberapa yang bikinnya kayak ditambah air, tapi kalau aku pribadi enggak sih ya. Jadi kayak gini aja, kita masukkan garam, kita guncang-guncang, ya orang Banjar tuh diguncang supaya rata. Dan kita persiapkan toples yang udah dicuci bersih. Ini karena aku punyanya toples yang biasa aja, yang kayak bekas wafer Twisco kayak gitulah. Nah, jadi aku masukkan ke dalam sini, dan cara memasukkannya itu kayak bagian rambut-rambutnya itu diarahkan ke bawah kayak gitu guys. Usahakan semuanya rapat ya, rapat. Dan dan ini dia mandai kita udah jadi. Sebenarnya ini tuh kayak harus didiamkan entah 1 minggu dan lebih. Ini bisa tahan sampai 1 tahun loh guys, percaya nggak percaya kalian. Makanya ini tuh kayak kalau nggak ada ikan, coba aja kalian goreng ini, tuh bakal nikmat banget makannya. Tapi dengan catatan, setelah kalian misalkan nih kalian mau makan yang akan menggunakan mandai ini, kalian harus cuci dulu. Jangan kalian langsung goreng, karena itu bakal asin banget. Jadi biasanya kalau mau makan mandai itu dicuci dulu. Oh iya, dan sekarang kita berubah ke protein ya. Nah, jadi di sini aku beli beberapa protein, ada ayam, ada cumi, ada ikan peda, ada udang, ada hati. Dan ini tuh ayam aku beli kemarin itu
1 ekor, kemudian bagian dada itu ada 2 dada, jadi anggaplah 2 ekor ya. Untuk 2 ekor ini kemarin itu harganya 65.000. Dan ini aku bersihkan. Aku membersihkannya biasanya tidak dengan air mengalir, tapi air yang mengandung seperti itu. Karena menurut aku kalau air mengalir itu membazir air guys. Tapi kita harus kayak berulang kali mencucinya biar dia bersih ya. Ya, kalian bisa lihat lah ya, beberapa kali aku mencuci dan ini dipercepat. Nah, dan ini usus ayam sebenarnya udah aku bersihkan ya. Ini tuh bukan hari ini tadi aku belinya, tapi ke hari apa gitu aku lupa. Dan ini mau aku box aja karena kemarin itu cuman aku taruh di mangkok seperti itu aja di freezer. Dan ini usahakan kalian membersihkannya menggunakan kapur sirih. Oke, lanjut. Di sini aku ada beli cumi dan ikan peda. Aku lupa sih ya ini entah cumi atau ikan peda yang harganya 17.000. Intinya aku beli di paman yang sama. Itu ikan peda sama si cumi ini harganya 39.000. Si pedanya itu kalau nggak salah hampir setengah kilo dan cuminya 1/4 kilo. Nah, dari ini aku bersihkan, cuminya udah aku keluarkan si biji matanya, entah biji mata atau apa sih aku lupa, yang bagian tengahnya itu. Dan ini ikan peda udah dibersihkan pamannya sebenarnya ya, si penjualnya. Tapi ini aku bersihkan lagi, memastikan supaya dia tidak kotor lah, karena memang masih harus dibersihkan walaupun udah dibuang bagian dalam perutnya oleh si penjualnya. Dan untuk ikan peda ini aku potong 2 karena menghemat ya say. Karena kami itu kalau makan ikan, kalau digoreng 1 ekor itu habis 1 ekor guys, jadi ya udahlah ya aku potong 2 aja. Dan ini lanjut aku sih ya yang bersihkan udang. Udangnya ini 1/4 kilo, itu harganya 5.000. Udangnya ini udah dikupas oleh penjualnya, tapi untuk bagian punggungnya itu masih ada pupnya guys. Jadi kalau undang atau udang sih ya, undang atau udang nggak tahu sih kalau aku bilang udang. Itu kan di punggungnya ada pup. Nah, itu harus dibersihkan kalau aku sih ya. Tapi kalau kalian males ya terserah kalian. Tapi kalau kalian lihat itu pupnya setelah terkumpul nih, apakah kalian bisa memakan udang itu tanpa dibersihkan? Coba deh kalian lihat. Tuh, hasil dari 1/4 kilo udang, hasil pupnya segitu banyaknya. Jadi agak geli sendiri kan kalau kalian tidak dibersihkan bagian punggungnya. Makanya itu tadi lumayan lama banget sampai aku itu duduk di bawah membersihkan si punggung udangnya itu guys, biar dia tidak ada lagi pup yang menempel di punggung seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada hati ayam, aku beli 10 biji, 10 pasang lah ya. Intinya 10 hati ayam itu harganya 20.000. Jadi per bijinya itu 2.000 rupiah. Yang dimana ini udah aku list dalam minggu ini pengen dimasak asam manis. Ya intinya dioseng-oseng kayak gitulah, karena suamiku tuh suka banget sama hati ayam. Nah, untuk hati ayam sendiri biasanya kalau hati itu tidak aku potong kecil-kecil, tapi yang aku potong kecil-kecilnya itu ampela. Di ampela itu kan biasanya ada lemak-lemak tuh. Nah, jadi lemaknya ini aku pisahkan setelah aku cuci bersih, karena lemaknya ini bisa kita bikin minyak ayam karena dia lemak kan. Jadi minyak ayam ini biasanya aku masak untuk bikin nasi anak aku, atau kita ngoseng-ngoseng apa gitu menggunakan minyak ayam ini. Dan ini tuh wangi banget. Kalian wajib coba sih ya untuk lemak-lemak ayam, tapi catatan harus dicuci bersih. Kalau nggak dicuci bersih dia bakal bau ayam banget, bau apa sih, bau yang nggak enak gitu loh. Oke, dan akhirnya udah selesai. Akhirnya kita sampai ke memasukkan ke box lagi, di prepare semuanya. Untuk hati ayam kan tadi aku beli 10 pasang dan di sini aku bagi 2, jadi 5 pasang 5 pasang. Jadi untuk sekali masak itu 1 box mika. Seperti itu. Dan di sini bakal aku perasin sama jeruk nipis yang udah aku potong-potong, dan udah aku taruh aja di situ si kulit jeruk nipisnya. Jadi biar nggak amis aja ya guys.
Oke, lanjut, ini ada dada ayam 2, kemudian cumi, udang. Jadi dada ayam tadi itu rencananya mau aku masak soto Lamongan gitu loh, makanya nggak dipotong-potong kecil. Sedangkan cumi ya asam manis, untuk usus pengennya sih sambal balado. Ya intinya rencana itu memang ada, tapi nggak tahu nanti eksekusinya ya. Dan ini aku bikin bumbu untuk membumbui ikan peda sama ayam yang udah dipotong-potong kecil. Karena untuk ikan peda dan ayam ini bakal aku goreng biasa aja, tapi nanti kalau mau pakai tepung tinggal kita balurin menggunakan tepung instan aja gitu loh guys. Oke, ini dipercepat karena videonya udah lama banget ya kan. Aku aja udah capek banget ngomong seperti ini. Dan tada, ini dia hasil dari food prep, apa sih ini namanya, ikan-ikanan, intinya protein yang dimana insya Allah cukup untuk 1 minggu ke depan. By the way, ini ada masih ikan teri kecil yang belum aku masak, dan bakso ayam juga yang belum aku cemil. Oke, aku cukupkan videonya sampai di sini karena ini videonya udah panjang banget. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, terima kasih. Assalamualaikum, bye guys.